Ini kita bahas untuk materi hidrokarbon ya. Ya, Sebelum masuk ke hidrokarbon, kita bahas dulu tentang keistimewaan atom karbon. Oh. Nah, jadi atom karbon itu adalah atom yang letaknya di golongan 4. Nah, ketika dia diletaknya di golongan 4, berarti dia punya 4 elektron valensi. Jadi dia tangannya bisa ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karbon itu dia bisa berikatan dengan empat. sama sesama karbon ya, sama sesama karbon. Jadi dia selain dia bisa mengikat 4 tangan, ya 4 ini bisa atom apa aja nih. Dia juga bisa berikatan sesama karbon. Jadi dia bisa ngebentuk ikatan rangkap. Jadi tunggal, tunggal tuh kalau dia karbon ketemu karbon gini, atau dia rangkap dua tuh kalau gini. Nah, ini pada alkena sama rangkap 3. Ini rangkap 3. Ya, jadi karbon itu karena dia bisa berikatan sama sesamanya dan semua atom, hampir semua atom dia bisa berikatan kecuali yang inert, yang dia logam mulia, maka dia bisa membentuk molekul raksasa. Bisa membentuk senyawa raksasa. Paling banyak karbon itu berikatan sama hidrogen. Nah, inilah yang kita bahas tentang hidrokarbon. Ya, salah satunya dengan hidrogen. Ya, jadinya hidrokarbon itu artinya adalah hidrogen yang berikatan dengan karbon. Karbon. Iya, benar ini hidrogen, yang ini karbon. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih. Ya, berarti nanti yang akan kita pelajari ada tunggal, rangkap 2, sama rangkap 3. Nah, kalau untuk hidrokarbon tadi pembagiannya, pertama berdasarkan ikatan rangkap, itu ada tadi ya, ada rangkap 1, ada tunggal, rangkap 1, ada rangkap 2, ada rangkap 3. Terus dia berdasarkan ikatan, ada siklik. Ada siklik-siklik itu dia ikatannya itu antara ujung satu dengan ujung yang lain itu bersatu. Contohnya kayak siklopentana. Nah, jadi pentana itu kan 5 ya. Nanti kita bahas Reno. Nah, jadi dia antara karbon sama karbon itu dia bersatu. Nah, jadi dia ketemu. Ini yang buat heksana, kalau pentananya yang 5 berarti. Nah, gitu. Ini ujung-ujungnya ada karbon. Ini juga sama. Nah, ada siklik. Ada juga yang rantai terbuka. Yang rantai terbuka berarti ujung ketemu ujungnya dia nggak menyatu. Ya, ada juga rantai terbuka. Ya, terbuka berarti dia ujung tidak menyatu. Secara garis besar dia itu. Terus kita bahas dulu untuk eh, rumusnya. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang tunggal. Ini dilihat dari rumusnya itu ada Cn H2n plus 2. Ya, jadi N itu adalah jumlah atom karbonnya. Jadi misalkan N-nya sama dengan 1, berarti C1 H-nya 2 dikali 1 tambah 2. Berarti jadinya C1 hanya 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Jadi CH 4. Kalau misalkan dia 2,
berarti C2H 2 dikali 2 tambah 2. Berarti C2 hanya 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Jadi C2H 6. Ini kalau kita buat tabelnya, di sini ada jumlah N. Di sini ada rumus molekul. Di sini ada nama senyawa. Dari yang satu dulu tadi. Berarti C1H2 kali 1 tambah 2. Jadi CH4. Ini namanya metana. Oh, ya Kak. Metana, etana, Ya, propana, butana, pentana, lu hafal ya sama Renor ya. katana, nonana, dekana. Ayo, Ya, dapat. good. Benar, wih hafal nih. Berarti Soalnya ini di C2. sini kalau nggak hafal, ya dimarah-marahin Kak. Oh iya, Guru-guru wajib di sini hafalin galak. ya. Gurunya galak. Wajib. Berarti 2 kali 2 tambah 2. Ya, berarti C2 H-nya 2 kali 2, 4 tambah 2, berarti eh, 6. nah, Ya, ini namanya etana. Kalau dia C3, berarti 2 kali 3 tambah 2. Berarti C3H8. Ini kita tinggal tambahin aja nih, Renor. C-nya nambah 1, hanya tiap H ke bawah menambah 2. Jadi 4, 6, 8, 10 gitu nanti. Ini namanya butana. Kalau nggak hafal dikasih hukuman apa, Renor? ini Kak, aneh-aneh sih Kak. Disuruh Aneh-aneh. berdiri, disuruh berdiri, terus kayak tiba-tiba kayak 2 kali 2, 2 kali 4, 2 kali 6 gitu. Oh, langsung di ini ya, langsung ditanya spontan gitu. Saya kalau gitu Kak, kalau dia nanya ibu kota negara ini apa? Oh, pengetahuan umum ya. Iya Kak. Yang kena mental kalau ini ya, suruh maju soalnya ya. Eh, ya sih Kak, itu juga. Iya, maju di depan Ketawa-tawa. kelas, langsung ditanya. Jadi kalau nggak bisa, ketahuan banget ya. Iya ketawa Kak. Itu ditanya ulang-ulang mulu Kak. Apa? Eh, Poin kelas tuh ditanya satu-satu. Kalau 4 apa, kalau 6 apa, gitu, Iya, iya. sampai semuanya. Kalau nggak, Sama kalau kakak berarti juga salah suka gitu. kayak gitu kalau di kelas. Cuman, cuman nggak dihukum sih. Tapi bagus sebenarnya Renor. Soalnya Ya sih, kalau berarti nggak Kak bisa sih hafal Kak. tuh, kalau nggak hafal tuh susah banget. Karena nanti di tata nama ini basicnya. Ah ya Kak, benar sih Kak. Biasanya karena terpaksa itu jadi bisa. Ya, ini berarti Ya. C4H10. Ini namanya pentana ya. Terus yang kelima, ini langsung aja lah ya. C5H 2 kali 5 tambah 2. Berarti C5H12. Ini heksana. Terus yang 6, ada C6H2. 2 kali 6 tambah 2. C6H14. Maaf. Metana, etana, butan. Oh, kelewat. Maaf, ini propana. Oh, Ini propana. Ini butana, ini pentana. ya, saya juga sering ketukar Kak. Kayak Propana, Butana. Banyak enggak, dia tuh Propana. Oh, saya kira Propana itu 4. Bagus sekali. Suka balik-balik ya. Iya, Ini ada propana. ini karena kayak Pro kan dari PK, jadi kayak 4. Jadi kayak otak pikirnya, oh ya ini ada 3. Ini harusnya di ini ya, buat kayak jembatan ke Delai, keledai. Hmm. Ya, Buat hacknya. Ini heksana. Ini meta, eta, propa, buta, penta, heksa. Ada hepta, heptana. Ini berarti C7H16. Eh, ya, ini 7.
8 berarti C8H18. Ini oktana. Yang 9 C9H20. Ini nonana. Ini 10. C10H22. Ini adalah dekana. Nah, ini ya, ini yang wajib dihafalin. Ini buat yang tunggal atau rangkap satu. Nah, nanti ada juga nih yang rangkap dua. Di sini aja lah ya. Ini rangkap dua. Kalau rangkap dua itu dia rumusnya CnH2n. Jadi dia pas dua kalinya. Kalau tadi yang rangkap satu atau tunggal, dia dua kalinya tambah dua. Kalau ini berarti pas dua kalinya. Nanti yang rangkap tiga, CnH2n min 2. Gitu, Raino. Nah, Nah, ini kalau misalkan kita buat C-nya 1, berarti C1 hanya 2. Nah, nah, C1H2 ini nggak kalau ada. oh ya Kak. Kenapa Nggak bisa coba? Kak. Karena kan C1 harus C itu harus 4 Kak. Iya, Harus good. C harus itu 4. harus 4. Ini cuma Harus 2, 4 jadi dia hanya nggak cuma bisa. 2 Iya, bisa. dia menyalahi aturan. Jadi, Hmm. buat alkena, itu mau baru ada di C2. C2H4, ini ada C3H6. Ini jelek banget ya kotaknya. Ya, berarti makanya nggak ada metena Kak. Karena emang nggak bisa. Nggak ada, iya, nggak ada metena, benar. Karena dia menyalahi aturan. Tidak bisa. Nih C4, H-nya 8, C5 hanya 10, C6 hanya 12, terus ada C7 H14, C8H16, C9H18, sama C10H20. Nah, ini tinggal diganti aja nih. Ananya jadi enak, ya. Jadi etena, propena, butena, pentena, heksena, dan seterusnya. Ya, ini berarti kalau rangkap 3, dia CnH2n min 2. Ini adalah alkuna. Jadi ana, ena, una gitu. Ya, ini miring-miring banget ya garisnya. Kalau di sekolah udah sampai mana, Renor? Ini ya, hidrokarbonnya. Sampai Alkuna Kak. Sampai alkena. Alkuna Kak. Oh, alkuna. Udah mulai ini, penamaan senyawa. Nama apa Kak? Tata nama. Jadi namain, nanti ada struktur, disuruh namain. Udah sampai situ. Itu kayak gimana Kak? Itu kayak gimana Kak? Itu jadi nanti ada struktur. Strukturnya panjang. Nih, kayak gini misalkan. Oh Nih, iya Kak. Iya iya. udah, Udah gitu Kak. udah gini ya. Oke. Berarti itu hmm, Ini nggak ada tiga juga ya. tiga C1 hanya ya. 0, ya berarti ini nggak ada ya. C2 berarti 2 kali 2 kurang 2, H2. Nah, ini nggak ada juga. Kenapa? Karena tadi ya, nggak memenuhi aturan. Jadi kalau rangkap 3, mulainya ada di C3H, 3 kali 2, 6 kurang 2. Berarti 4. Ini adalah propuna. Tinggal ganti aja nih. C4, H-nya 6. Ini tinggal kita tambah-tambahin 2 aja nih ya. C-nya nambah 1, H-nya nambah 2. C5, H8. C6, H10. C7, H12.
C8 H14, C9 H16, C10 H18. Gitu. Nah, ini basicnya. Kalau udah, kayaknya udah hatam ya. Sekarang kita langsung aja ke Ya. aturan penamaan. Aturan penamaan. Aturan penamaan itu ada dua, ada UPEC, ada trivial. UPEC itu yang nama secara internasional. Internasional. Kalau trivial ini adalah nama dagang. Contohnya misalkan kayak cuka. Nah, cuka itu nama dagangnya gitu. Jadi kalau nama UPEC-nya asam asetat gitu. Jadi kalau misalkan ke warung, saya mau beli asam asetat, nih orang warung nggak ngerti gitu. Apa tuh? Apa tuh? Dia taunya cuka gitu. Nah, ini adalah nama dagang. Jadi yang biasa di Oh, ini adalah cuka, kalau ini dia asam asetat. Tuh. Kalau nama dagangnya lagi apa ya? Tadi ya asam asetat. Kalau yang lain sih kebanyakan ini sih. Nanti kita ketemunya yang banyak nama dagangnya itu di apa namanya? Senyawa karbon dan turunannya. Nanti dia punya turunan. Raynor, ada 6 turunannya. Tapi nanti, tapi iya. Jadi dia punya anak nih, senyawa hidrokarbon ini. Ini salah satunya ini, cuka sama asam asetat itu salah satu anaknya. Nah, nanti kita bahas ya. Kalau dari ini paling banyak di UPEC. Trivial itu tuh mulai adanya di senyawa karbon dan turunannya. Senyawa karbon dan turunannya. Yang ada alkohol, ada ether, ada asam karbosiat, ada keton, ada oh, suka. ester. Nah, kita lanjut ke aturan tata nama. Yang pertama adalah kalau dia dari ini ya, dari struktur, terus kita namain. Ya, pertama cari rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang ini yang dikenal sebagai rantai induk. Yang kedua, habis kita cari rantai terpanjang, kita lingkarin anak-anaknya. Lingkarin cabang. Nah, berarti di luar rantai terpanjang. Berarti di luar itu semua masuknya ke cabang. Yang ketiga, urutin cabangnya berdasarkan abjad. Oh iya, buat yang cabang kita tambahin ya di sini ya. Ini buat cabang. Cabang itu namanya alkil. Ya, jadi dia belakangnya diganti sama il. Rumusnya itu Oh iya kak, ya CnH2n metal gitu, ya, metal satu. kak. Iya, betul. Berarti ini jadinya CH3. Ya, ini dari ini ya, dari si alkena, alkana. Alkananya kita kurang satu. Berarti ini CH3, ini C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13, C7H15, C8H17, C9H19, terakhir C10H21. Tapi yang paling populer itu biasanya mentok-mentok di butil. Ya, kalau pentil, ya lucu ya namanya pentil itu udah jarang. Ya, Iya.
Nah, ini nih yang lebih lucu ini nih. Dekana jadi dekil. Ya, jadi ananya itu diganti il, alkil. Ini metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, nonil, oktil, nonil, dekil. Nah, itu adalah si cabang. Cabang itu biasanya si alkil. Nah, jadi yang urutan penamaannya itu yang paling dekat dengan A. Yang paling dekat dengan Kalau A. Kak, Halo? oh ya udah. Udah. Eh, Maaf, Kak, tadi ini saya baterainya habis. oh ya. Nah, dia urutin cabang berdasarkan abjad. Nah, cabang itu biasanya si alkil. Ya, yang tadi CnH2n-1. Nah, dia paling apa namanya? Yang paling dekat dengan abjad, paling dekat dengan A. Berarti dia duluan. Jadi kalau misalkan nanti ada etil, ada metil, berarti etil dulu karena dia duluan E. Ini misalkan ada etil, ada metil, terus ada juga propil di cabang. Nah, berarti kita lihat nih, yang awalan hurufnya paling dekat sama A. Berarti apa urutannya, Renor? Sampai dekat dengan apa, Kak? Paling dekat sama A. Ini E, ini M, ini P. Mana yang paling dekat sama A? Kak. E. Nah, ini pertama. Terus M dulu atau P Belum dulu? metil, propil. Yang dulu, Kak. M, N, O, P. M dulu ya. Elemen oxida. Ya, berarti nanti etil, metil, baru propil. Nanti kita kasih contoh soalnya. Ini tergantung dengan H-nya kan, Kak. H1, Apa? H2. Tergantung dengan H-nya kan, Kak. H2, H3. Iya, betul. Nah, terus khusus buat ini ya, khusus untuk rangkap, letak C-nya dikasih nomor, diberi nomor. Jadi contoh misalkan kayak gini nih. Nah, nah ini berarti kita nomorin. Oh ya, ini ditambah dulu aturan limanya. Ini dinomorin, ini nomornya satu, ini dua, ini tiga, gitu. Jadi di nomor dua itu buat si cabangnya. Khusus buat rantai rangkap, ya dikasih nomor. Ya, dia jadi rantai induk. Terus yang kelima, penomoran, oh, penomoran dari yang kecil paling dekat sama cabang. Dekat dengan cabang. Ya, contohnya misalkan nih, nanti ada kayak gini nih. Ini ada kayak gini. Nah, kalau kayak gini, berarti nomor satunya dia dari kiri. Nomor satunya dari kiri, bukan dari kanan. Karena kalau dari kiri di satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, nomor duanya ada cabang. Gitu. Berarti Jadi 2 metil. bukan, ya betul, dua metil. Ada jago 2 nih metil. Renat. 2 metil. Nih ya, berarti eh, N namanya N penta N N penta N pentana, Kak. N-pentana. Ya, atau dua metil Eh, pentana. oh iya, 2 metil Biasanya yang pentana, ada Kak. N itu yang lurus banget. Ya, Kayak gini yang nih ada Renat. cabang, Kak. Yang ada Ya, cabang. yang ada cabang itu dia dikasih N. Ini berarti N heksana. Gitu. Tapi kalau misalkan ada cabang, biasanya N-nya nggak ada. Gitu. Jadi nomor penomoran paling kecil itu dari yang paling dekat dengan cabang. Tapi kalau misalkan dia ketemu, jika ketemu dengan rangkap, ya duluin yang rangkap, yang rangkap. Contoh, misalkan gini. Nah, nah di sini ada cabangnya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, kita nomorinnya dari, ini berarti rantai terpanjangnya ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6.
Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sama aja. Jadi dia bisa lurus, bisa juga L. Jadi rantai itu dia bisa lurus, rantai utama itu bisa bentuknya L kayak gini, atau kayak gini. Bisa juga bentuknya letter U. Nah, gitu. Ya, yang nggak boleh dia kayak gini nih. Nah, dia kayak gini nggak boleh nih. Nah, nggak itu kayak gitu nggak boleh. Atau misalkan dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Ya, dia jadi kayak berapa kali belok nih. Jadi ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, dia biasanya lurus. Kalau letter R ke kiri, letter R ke kanan, atau U. Bisa juga U-nya kayak gini. Nah, bisa U-nya ngadep ke atas, bisa juga U-nya ngadep ke bawah. Oke, sekarang kita coba praktik namain. Ini misalkan C2H5. Ini kita dari yang simpel dulu nih. Ini ada C2H5. Di sini ada C3H8. Di sini ada C. Nah, sama yang ini. Nah, kita dari yang bawah dulu ya. Yang pertama adalah kita cari rantai yang paling panjang. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita dari nomor 3 dulu. Rantai terpanjangnya yang mana nih, Rainor? Lurus atau apa? Yang yang lurus Kak. Ya, good, yang Yang lurus. lurus. Hmm. Ya, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, Berarti 6. heksana Kak. Ya, kenapa bukan dari sini? Kenapa bukan dari yang kanan? Kenapa dari yang kiri? Kenapa ya? Saya lupa Kak. Tapi oh, kalau sini Kak karena cabang yang terdekat itu dari kiri Kak. Ya, betul. Kalau Hmm. misalkan dari kanan itu 2, 3. 3 baru ketemu cabang. Kalau dari kiri, di nomor 2 udah ketemu cabang. Good. Iya. Kita sekarang namain. Ya, berarti ini 6. 6 itu berarti heksana. Ini kita absen dulu ya. Berarti yang di luar track itu adalah si cabangnya. C-nya 1, berarti namanya apa, Renor? Oh, Kak, berarti ini C1. Kalau jadi C1 metana, berarti jadinya oh apa? ya karena jadi dua metil Kak. Iya, metil. Di absen nih, di nomor berapa aja nih metilnya? 2, 2,3 iya, 2,3. Terus nomor berapa lagi? 4 Kak. 4. Empatnya ada 2 ya. Jadi kalau Ada dua empatnya Kak. ada 2, 4,4 gitu. Oh gitu 2,3, Kak, sorry. 4,4. 2,4. Ini ada berapa Berarti nih? Tuh, oh 2, ada 3, 4. tetrametil Kak. Iya, Tetrametil. tetrametil. Ya, dia tiap antar huruf sama angka harus dikasih strip ya. Tapi Ya kalau Kak. huruf Oh, sama huruf dia nyambung. ya Nah, ini sekarang rantai induknya nih, 6. 6 itu apa, Renor? heksana Kak. Heksana. Nah, dia nempel nih, Renor nih. Jadi nggak pakai spasi. Gitu. Jadi 2, 3,4,4 tetrametil heksana. Sekarang yang ini. Nah, kalau dia kayak gini, wajib kita lurusin dulu. Ini kan ada C2 ya, jadi kita jabarin dulu nih. 3, 4, 5, 6. Nah, ini harus kita jabarin. C-nya ada 2 ke bawah. Gitu. Karena kalau misalkan kita nggak jabarin, nanti dia jadi rancu. Harusnya, kalau misalkan kita nggak jabarin, pasti nanti jawabannya gini. Nah, lantai, lantai lurusnya yang ini. Padahal kalau kita jabarin, ini dia ada 2 ke bawah. Jadi dia lebih panjang. Nah, gitu. Jadi dia bentuk tracknya adalah bentuk track L kayak gini. Sekarang tinggal kita lingkarin nih. Berarti cabangnya di luar track ya. Berarti yang ini doang nih. Ini nomornya dari bawah apa dari kiri?
nomorin satunya, Renor. Dari Bawah atau dari kiri? Kita naikin ke yang, atas. yang dari bentar, gimana kak? Ntar nih kita naik dulu biar nggak Dari kiri kak. um, Asli dari kiri sih kak. dari kiri. Kenapa dari kiri? Salah ya? Oh, yang lebih dekat ke cabang berarti yang bawah kak. Ya, yang bawah benar. Ini susah ya dihapus ya ternyata. Ya dari bawah ya. Ini kalau kita nomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di nomor 3 udah ketemu cabang. Tapi kalau kita dari kiri, tuh 2, 3, 4, 5. 5 baru ketemu cabang. Gitu. Jadi makanya dia dari bawah. Nah kalau udah, ini berarti cuma satu ya. C-nya satu. Berarti namanya apa, Renor? Ya satu kak. C1 jadi apa namanya? Jadi cabang namanya apa? Kalau C-nya satu Metal cabang, kak, metal kak. metil. Metilnya di nomor berapa nih di absen nih? Nempelnya di Tiga nomor kak. 3. 3 metil. Tiga metil. Terus Berapa tuh kak? Tiga metil. ini 7 ya. Tanah kak. Tanah. Iya, heptana. Gitu. Nah, sekarang coba yang ini. Ini kita jabarin juga ya. Pokoknya kalau misalkan ada C yang lebih dari satu, wajib kita jabarin. Gitu, Kak. Satu. Mana nih rantai terpanjangnya? Oh ya, dia juga bisa bentuk kayak gini ya, Rainer ya. Ini Apa juga tuh kak? boleh. Nah, kayak gini juga Oh ya boleh. kak. Berarti ini ya, yang atas, ke sini, sini. Nah, tuh. Nah, pertanyaannya adalah, kita nomorin satunya dari mana? Dari atas apa dari bawah? Kenapa kak? Nomorin angka satunya dari mana? Dari atas apa dari bawah? Tiga. Dari bawah kak. Dari bawah. Dari bawah. Oke, karena dia Hmm. nomor 3 udah ketemu cabang ya. Kalau Ya. ini nomor 4 baru ketemu cabang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Absen cabangnya ada di nomor Berarti berapa aja? ini 3,6, 3,6. 3,6,6 6,6. Maulana. Kalau 3 apa? Metilnya 3. Oh, Metilnya 3. Wah, trimetil kak. ya, trimetil. Lupa lupa lupa. Trimetil 9 berarti nonana. Maulana. Gitu. Paham buat yang ini, Renor? Udah paham Mau kak? kayaknya si Renor. Tinggal ini aja ya. Tadi yang perlu diperhatiin, pokoknya kalau dia ada C, C-nya itu yang masih C2 atau C3, dia harus dijabarin dulu. Biar dia tahu track terpanjangnya itu yang mana. Gitu. Dan biasanya kalau misalkan di soal ini tuh distraktornya tinggi ya. Jadi kalau soal PG itu, kalau misalkan nggak dijabarin, dia biasanya ada di opsi. Gitu. Itu ciri-ciri soal kimia emang rata-rata gitu semua sih. Tapi kalau esai ketahuan salahnya. Mau, kak. Oke, sekarang kita lanjut ke penamaan rangkap. Ya, terus di sini penamaan rangkap berarti masih sama. Nah, di sini misalkan. Nah, ingat kalau rangkap, pokoknya cabang sama rangkap pasti yang menang adalah rangkap. Jadi otomatis kita cari rantai terpanjangnya dulu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja ya, jadi lurus aja. Biar gampang melihatnya.
Oh ya, sekarang coba kita buat nih. Kan nanti ada juga yang primer, sekunder, tersier, quarter. Nah, ini kita buat itu dari apa namanya? Dari si H-nya, H yang nempel sama C. Nah, tadi C itu kan ada 4 tangannya. Sekarang kita lihat dari C yang ini. Di sini udah ada berapa tangannya? Satu, dua. Berarti sisa H-nya tinggal berapa nih, Raynor? Enggak, Kak. Itu yang rangkap dua, Kak. Berarti dua, Kak. Dua, ya berarti CH2. Yang ini sisa H-nya berapa? Yang mana, Kak? Satu, dua, tiga. Yang ini, yang Yang kedua. yang tapi dua, Kak. Berarti yang sebelah itu ya, satu, Kak. Satu, Hanya satu. oke. Yang Terus ini, sebelah kiri juga hanya juga satu. satu, Sebelah kiri hanya juga satu juga. satu, Hanya satu juga. satu juga. Terus Ini hanya tiga. tiga, oke. Uh, oh, yang cabang hanya tiga semua, Kak. Tiga, oke, good. Yang kiri juga tiga. Nah, ini sebelum kita terangkap, kita kenal dulu. Kalau dia CH3, ini namanya primer. Kalau CH2, ini namanya sekunder. Sekunder. Kalau CH aja, itu adalah tersier. Tersier, kalau C doang, ini ada namanya quaterner. Tuh, biasanya nanti disuruh minta nih, ini sekalian aja kita lengkapin hal ini ya. Oke. Ya, di ujung-ujung pasti tiga ya. Ya, ya, Kak, tiga. Ini berapa, Renor? Yang Kak, lima. ini akan informasi, Kak. Yang ini. Ini yang ini nih. Haknya berapa nih? Daerah mana, Kak? Yang lima. Ya, Yang yang C lima. kelima. Satu, dua. Berarti hanya, Oh, itu. oh ada tadi. h Renor dua, ini Kak. ya. h dua. H2, oke. Ini hanya Nggak ada, berapa? Kak. Nggak ada. Gak ada. Nih, Ada empat tuh. Hanya satu. satu, Hanya satu. Hanya tiga. satu, ya, tiga. Coba gitu. Kalau ditanya berapa jumlah primer, Berapa jumlah primer? Berarti berapa empat, jumlah Kak. sekunder, Primer. sekunder, sekunder, Berarti enam primer, Kak. tersier, quaterner. Enam primer, Kak. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Benar. Yang sekunder Sekundernya ada satu, Kak. satu, tersiernya Ada dua, Kak. dua, quaternernya. Macam itu apa, Kak? Quaterner itu yang C doang. Oh, berarti satu, Kak. Satu. Ini kalau kita jumlah buat ngecek, 6 1, 7 tambah 2, 9 tambah satu 10. Benar gak nih ada 10? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau udah sesuai berarti udah benar. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan disuruh tulis nih berapa primer, berapa sekunder, berapa tersier, berapa kuartener, nanti endingnya Rainer jumlahin dulu. Jumlahin, terus dihitung lagi. Jumlahnya sama atau enggak. Kalau jumlahnya beda berarti ada yang kelewat. Gitu. Paham, Rainer? Untuk yang primer, Apa? sekunder? Oke. Sekarang kita lanjut yang rangkap. Ini kita nomorin ya. Kalau dia ketemu sama rangkap, otomatis dia nomor satunya pasti yang rangkap. Satu, dua, tiga, kelihatan kayak kelihatan ya. Hijau aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, sama kita absen dulu cabangnya. Berarti yang di luar itu adalah cabang. Di nomor berapa aja nih? Tiga, empat, lima. Nah, Jumlah C-nya ada tiga. Berarti apa, Rainer? C-nya ada tiga. Berarti
trimetil kak. Trimethyl, good. Nah, ini totalnya 6. Kalau 6 berarti heksen, Heksena, heksena. heksena. Nah, ini Heksena kan kak dua. nempelnya di nomor 1. Jadi boleh ditulis bisa, boleh nggak? 1 heksena. Heksena. Atau boleh juga 3,4,5 trimetil heksena. Bisa gitu kak. Kalau sudah Ya. satu. Jadi kalau satu itu bisa ditulis, bisa enggak. Tapi kalau Oh, lebih dari satu wajib ditulis. Gitu. oh ya, ya. Ya. Atau nih. Nah, di sini ada, di sini ada C2H5. Nih, kalau kayak gini berarti wajib kita jabarin ya. Kenapa? Karena ada C2H5-nya. Ke bawah berarti 2, atas, ini. Nah, ini bisa ke bawah, bisa juga ke samping, sama aja. Coba, Rainor, berapa jumlah primer, sekunder, tersier di sini? Kita, oh, Ini hanya berapa? primernya 4 kak. Primer yang 4. Coba kita cek. 1, 2, Eh, 3, oh, itu kak, saya nggak kelihatan kak. 4, 5. Ketinggalan yang bawah ya? Oke, berarti primernya Oke, 5, 5 kak. 5. Sekarang sekundernya. Oh, 3 kak. 3. 3. Coba. 1, 2, 3. Good, benar. Sekundernya 3. Tersiernya. Siar kak. Siar tuh yang cuma Nih, satu ya kak. ya, yang CH aja. Ini 1, 2, 3 kak. 3 juga. Ya, coba. 1, 2, 3. Good. Quaterner ada nggak? 1 kak. Oke. Quaternernya 1. Ini kalau kita jumlahin 3, 3, 6 tambah 1, 7 tambah 2. Tambah 5 berarti 12. Kita cek. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar ya berarti. Kalau udah berarti kita namain. Nah, berarti kita cari yang lantai terpanjang. Ya. Berarti bentuknya gimana nih, Rainor? Lurus atau bentuk U atau gimana? Oh, benar yang mana? Bentuk yang rantai terpanjangnya. Ini kak. Yang dari kanan ke kanan, bawah Ya, kanan, dari atas. bawah kanan ke atas. Jadi lurus kak. Oke. Lurus, terus kemana? Oh, Lurus, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, lurus kak. terus gini. Oh enggak, ke bawah kak, ke bawah. Oh ya. Iya, karena 9 kak. Kak. Oke. Berarti nonana, nonena kak. Ya, nonena. Good. Sekarang kita absen cabangnya. Kita nomorin dulu ya. Berarti nomornya dari bawah, bawah, bawah. Dari sini apa dari sini? Dari sini apa dari sana? Dari satu atau dari dua? Ini. Dari kanan atau dari kiri? Jadi kanan kak, kanan. Dari kanan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cabangnya kita absen dulu di nomor berapa aja? Berarti di nomor 4, 6, 7. Berarti 4,6,7. Cabangnya semuanya metil ya. Berarti Kak, trimetil. Terus apa nih namanya Renor? 9 eh, nonana kak, nonena kak, nonena. nonena. Jangan lupa kalau misalkan dia Oh iya, tangkapnya di ini kak, absen di nomor 1, 2, berapa? 3 kak. 1, 2, 3, 3 kak. 3 nonena. 3. Ya, 3 Nonena. nonena.
ya. Nanti sama juga nih, yang apa namanya, yang rangkap 3 juga sama. Cuman bedanya dikasih belakangnya jadi nonuna gitu. Ya, kalau Iya. rangkap 3. Ada pertanyaan, Renor, buat sampai sini? Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah dari struktur ke nama. Sekarang kita balik dari nama ke struktur. Dari nama, gambar struktur. Contoh misalkan 2,3,4 trimetil. Terus di sini ada 2 etil heptana. Ini sekarang kita cek ya, dia benar atau enggak. Terus 3 etil, 2,3,3,4 tetrametil dekana. Yang ketiga, kita coba buat challenge. Enggak, nanti aja challenge-nya deh. Ini dulu, 2 metil, terus 2 heptena. Pak heptena. Nah, sekarang kita coba buat. Jadi kita ngikutin dulu. Ini sekalian ya, cek benar atau enggak. Atau enggak namanya. Nah, kalau kayak gini berarti kita buat dulu. Jadi kalau misalkan ini kita balik. Jadi kalau dibalik berarti dia dari yang ujung dulu kita buat. Heptana. Berarti C-nya berapa, Renor? Tujuh, Kak. 7. Kita buat dulu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau udah kita buat, ini kita basing dari nomorin dari mana aja. Misalkan kita nomornya dari yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau udah tinggal kita letakin nih Oh, cabang-cabangnya. ini Kak. Eh, Ya, K2 tuh satu apa, etil, satu etil. Etil CH2. berapa? CH2, C-nya Kak. 2. Iya, benar. Terus di bawah atasnya juga ada, oh di bawah itu juga ya. Tesnya Terus juga di bawah ada. lagi Oke. ada CH3, Kak. Ini Tiga-nya etil. ada. Empatnya ada. Ini ada. Nah, sekarang kita cek nih. Jadi buat ngecek, setelah kita apa namanya, setelah kita gambar, kita namain ulang. Kalau dia namanya berubah, berarti salah. Kalau dia namanya nggak berubah, berarti udah benar. Gitu. Sekarang kita cek. Kita cari rantai yang Kok terpanjang. kok dua ada tiga, Kak, duanya? Hah? Kok dua ada tiga, C? 2 ada 3 C. Harusnya Nah, nih kita cuma cek. Dia nomor 2 ada 3 C. Tapi harusnya secara cuma ini, harusnya cuma dua, Kak. Harusnya cuma atas sama bawah itu kenapa ada tiga malah? Yang nih bawah kan dua. ada, ini kan yang pertama 2 nih, si etil. Etil kan Nah, berarti nempelin nomor 2, C-nya 2 nih. Etil. nah, Terus ada juga metil. Tuh, oh, apa? Etil tuh satu, C, Kak. etil berapa C-nya? Etil kan H2, Kak, tapi C-nya satu doang. Coba, etil berapa? Kalau metil berapa C-nya? Nah, itu kan satu. Kalau etil, Oh, oh. Kira itu sudah etil menggunakan itu H-nya, dari Kak. etana. Iya, Kak. Ya, berarti 2 ya. Ya, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, kita namain ulang nih Reno nih. Berarti kita cari rantai terpanjangnya. Yang mana rantai terpanjangnya? Yang itu, Kak, Dari yang sini. lurus, Kak, lurus, Kak. Terus, terus, Lurus. terus. Pentok. Lurus, Kak. Pentok ke Lurus, bawah. Kak. Lurus, Kak. Lurus, Kak. Gini, Oh, 8, Kak. Iya. Di bawah, Kak. bawah ya.
Saya kira dari kanan, Kak. Jadi kalau misalkan nomorin, kelabasan. Nomorin itu rantai terpanjangnya terserah kita. Yang penting dia yang paling panjang. Tuh. Nah, sekarang kita nomorin ulang. Namain ulang. Berarti nomornya dari mana nih? Dari bawah atau dari kiri? Dari bawah, Kak. Dari bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, udah berubah dia. Jadi ini penamaannya salah. Gitu. Ini harusnya namanya jadi apa nih? Ini cabang. Cabangnya di nomor berapa aja nih? Nomor tiga. Tiga, Nomor tiganya ada dua dua, ya. ya, Kak. Terus, Tiga, empat, lima. ya, empat, lima. Kalau empat, jumlah C-nya apa namanya, Renor? Kenapa, Kak? Kalau jumlah C-nya empat, namanya apa? Tetra, Kak. Tetra. Oke, tetra, metil, delapan. Delapan itu apa? Delapan itu oktena, Kak. Okta. Nah, Oktana. karena dia bukan ini ya, bukan Iya, rangkap. bukan. Dua. Gitu. Berarti ini salah. Nah, biasanya kalau soal yang udah tingkat agak susah, analisis, dia minta nih. Jadi, pertanyaannya, nama-nama berikut benar atau salah? Terus kalau misalkan salah, diperbaiki harusnya namanya apa? Gitu. Ini adalah soal level analisis. Nah, sekarang ini kita buat dari ujung ya, berarti C-nya 10. Di sini ada etil. C-nya 2. Yang ini semuanya C-nya 1. Kita buat dulu ada 10 tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung kita nomorin. Jadi kalau misalkan ini terserah kita. Tadi kita dari kiri, ini dari kanan. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau udah, tinggal kita masukin nih si cabang-cabangnya. Nomor 3 ada etil. Kita masukin. Etil berarti C-nya 2. Nomor 2 ada metil. Yes. Nomor 3 ada metil. 2 kali. Iya. Bisa nggak ini? Bisa, Kak. Harusnya bisa. Oh, Di mana? Udah nggak harusnya bisa bisa ya sih, Kak. dia. Iya, Kak. Udah nggak bisa ya. Dia Kebanyakan, salah Kak. ya. Iya. Ini kita ganti aja ya nomornya. Nomornya di 4 aja. Nah, berarti empatnya ada 2. Nah, sekarang kita tentukan yang rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya berubah atau enggak? Tetap 10 atau lebih dari 10, Rainor? Tetap lebih dari 10, Kak. Coba kita dari sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau lurus 10 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama aja ya. Berarti biar enak kita ambil yang lurus aja. Ya, kalau udah tinggal kita absen nih cabang-cabangnya. Nah, ini cabang-cabangnya. Berarti cabangnya nempel di nomor mana aja nih? Cabangnya ada C yang 2 nih. C2 berarti ada si etil ya. Ada etil, ada juga yang metil. Berarti yang mana duluan nih? Etil dulu atau metil dulu? Oh, metil dulu. Metil Etil dulu. dulu. Ya, Metil karena dulu, dia Kak. lebih dekat sama A Oh, ya. iya. Ah, iya, Kak. Ya, Metil dulu. etil dulu. Etilnya di nomor berapa nih? 3. Tiga. Etil. Metilnya di nomor berapa aja nih? Dua, tiga, empat, Kak. 2, 3, 4. Pasti dua kali. 2, 3, 4. 4 ya. Empatnya 2 kali ya. Satu kali, Kak. 4, 4. Apa? Kalau 4, metilnya Empat ada tuh 4. tetrametil, Kak. Tetrametil. 10. Apa namanya, Renor? C-nya Itu 10. dekana, Kak. Dekana. Wah, sama nih. Berarti dia benar.
Ya, jadi kalau misalkan dia di nam- apa dinomorin ulang, dinamain ulang dia sama berarti dia udah benar. Sekarang yang nomor 3 kita buat dari ujungnya dulu ya, heptana berarti C-nya 7, dia ada rangkap. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat dulu nih di nomor 2. Ini langsung kita nomorin aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Induknya dulu nih kita selesaikan. Dia ada alkena rangkapnya di nomor 2. Berarti di sini. Kalau udah tinggal kita buat nih cabangnya. Cabangnya juga di nomor 2 ada si metil. Nah, kita nomorin ulang. Sama ya. Nah, dia nggak berubah ya. Tetap sama ya. Metilnya di nomor 2. Terus ininya tetap di 2 heptena. Gitu. Jadi ini benar. Ya, sampai sini paham, Renor? Paham, Kak? Paham. Sekarang kita masuk ke isomer. Isomer. Isomer itu adalah rumus kimianya sama, bentuknya beda. Bentuk beda ini namanya isomer struktur. Ada juga rumus kimianya sama, kalau apa namanya, rumus kimianya sama tapi apa ya ngomongnya, rumus kimianya sama, si atom itunya beda. Jadi ada isomer fungsi. Rumus kimia sama tapi gugus fungsinya beda. Ini adalah isomer fungsi. Ada juga yang rumus kimianya sama, tapi rangkapnya beda. Ini adalah isomer geometris. Sama posisi rangkapnya beda, dia isomer isomer posisi. Jadi posisi rangkapnya beda. Satu lagi buat yang eh, ikatan rangkap. Dia ada isomer geometri. Nah, kita kenalan dulu dari ini nih, isomer yang pertama. Dia rumus kimianya sama. Biasanya soalnya tuliskan isomer dari C4H8. C4 jangan rangkap dulu deh. Kita yang tunggal dulu. C4H10. Nah, kalau ini kita harus identifikasi dulu ya. Dia masuknya alkana, alkena atau alkuna? Taunya dari mana? Dari tadi. Kalau alkana, 2 kalinya tambah 2. Jadi dia lebih dari 2 kalinya. Ya, Kak. Contohnya misalkan C5, 2 kalinya 10 tambah 2 Oh iya, jadi C12. 11. Ah, iya. Ya, kalau alkena 2 kalinya pas. Mas, Kak. Jadi C5 hanya Ini 10. 10. Kalau alkuna 2 kalinya min 2. Jadi kalau C5, 5 kali 2 10 kurang 2 8. Gitu. Nah, sekarang C4H10 masuknya kemana, Rainor? Alkana, alkena, atau alkuna? Lebih dari 2 kalinya, 2 kalinya pas, atau kurang dari 2 kalinya? Kurang, oh, lebih, Kak, lebih. Lebih ya, berarti masuknya ke Nah, alkana. Alkuna. Alkana. Alkana. Ya, kalau udah tinggal kita buat nih. Jadi buatnya itu
pertama dari lurus dulu. Lurus, ada cabang, ada cabang, ada cabang. Kita pertama lurus dulu. Ada 4. Ya, ini namanya berarti kalau kita namain N, buta. Nah, N itu artinya dia lurus. Terus kita buat ada cabang. Nah, ini berarti utamanya 1, 2, 3. Berarti 2 metil. Ininya rantai induknya berubah jadi 3. Berarti propana. Bisa lagi nggak? Kalau kita buat kayak gini, nggak bisa ya. Udah nggak Nggak bisa, bisa udah Kak. mentok. Udah Kak. Ya. Jadi udah nggak bisa. Berarti dia isomernya cuma ada 2. Kalau C4H10. Sekarang coba kita buat yang agak lebih panjang. Kalau misalkan C7H14, berarti dia alkana, alkena, atau alkuna, Renal. C7H14. Tujuh, 14. Pas Kak, berarti alkana Kak. Al, Alkena Kak. Nah, ya, alkena. Ya, berarti itu si heptena. Ayo, Kak. Oke. Sekarang kita buat yang agak lebih panjang ya. C8, H, H-nya 18. Ini kita buat. Ini berarti apa? C8H18, alkana, alkena, atau alkuna. Apa tuh sih? Apa ya, Kak? Ini tadi saya lupa Kak. Kan kalau pas tuh alkena. Hmm, Ini 8. Berarti alkana. alkana. Ya, good. Alkana ya ini ya. Hmm. Lebih tepatnya ini adalah oktana. Kita buat dulu. Pertama kita buat lurus. 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama. Terus yang kedua, dikurangin lurusnya dibuat satu cabang. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buat satu cabang. Kurangin lagi. 7, 7. Sekarang masih sama. Kita buat 7, 3, 7. Tapi cabangnya Oh, jadi dipindahin. kita cari semua kemungkinan Kak. Cari semua Iya, kemungkinan dari benar. Kemungkinannya ada berapa banyak? berarti banyak banget Kak. Iya, banyak banget ya. Sengaja cari yang panjang biar Reno lebih paham. Ini sekarang, jadi pertama kita kurangin 1 dulu. Ini kan 8 nih. Kita kurangin 1. Tapi nempel cabangnya di yang paling ujung. Terus masih sama nih. Jumlahnya 7, geser cabangnya. Gitu. Terus kita masih masih bisa nggak digeser cabangnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cabangnya di nomor 3 nih. Ini nomor 2. Masih bisa nggak di cabangnya digeser ke sebelahnya? Bisa Kak. Ya, masih bisa. Ya, di nomor 4. Nah, masih bisa nggak digeser ke nomor 5? Kayak gini bisa nggak? 3, Bisa 4, Kak. 5, 6, Empat 7 lima di nggak nomor bisa Kak. 5. Eh, Kenapa? 1, 3 bisa Kak, bisa bisa. Bisa nggak? Jadi kayak gini. Oh, nggak bisa Kak, maksudnya tuh maksimalnya tuh harus karena itu sama aja dengan yang sebelumnya Kak. Ya, good. Hmm, Gak bisa ya. Karena bisa dia Kak. akan sama aja kayak nomor 3. Bener. Hmm. Berarti udah nggak bisa ya geser cabang ya. Kalau nggak bisa geser cabang berarti kita kurangin lagi si rantai utamanya. Ini kan 7 jumlahnya ya. Ini masih 7, ini masih 7, ini masih 7, ini 8. Sekarang kita kurangin jadi 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, buat cabangnya berarti ada 2. Nah, buat lagi variasi masih tetap 6 cabangnya. Nah, variasiin lagi atas bawah. Nah, variasiin lagi. Masih bisa nggak divariasiin? Banyak emang ini, banyak banget. Nah, bisa ya. Di sini kan berarti ini 2, 2.
Ini 23. Ini 33. Ini 24. Ada lagi nggak? Masih bisa lagi nggak, Renor? Udah Kak itu. 3. Masih bisa lagi 3. sih. Masih bisa ya? 3, 4, 5, 6. Sekarang kita buatnya di 3 coba. 3. Nggak bisa sih. Ini kalau kita buat di sini sama aja. 23 juga. Tuh, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4 udah ada belum? Tuh, 2, 3, 4. Nih kalau ini 1, 2, 3, 4. 3, 4. Masih bisa nih 3, 4. Terakhir. Yang lain nggak bisa. Ya, ini berarti 2,2 dimetil. Ini 6. Ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Nah, sekarang kita buat jadi 5. Banyak banget emang dia. Ini namanya isomer struktur. Jadi dia strukturnya sama, rumus-rumus umumnya sama, tapi strukturnya beda-beda. Taunya struktur beda dari mana? Dari namanya yang beda. Jadi kalau namanya beda, pasti strukturnya beda. Gitu. Jadi kalau kita buat versi 5, 3, 4, 5. Cabangnya di sini, di sini. Nah, ini berarti cabangnya 2, 2, 3. Versi 5. Nah, ini berarti 2, 3, 3. Versi 5. Nah, 2, 3, 4. Udah banget Kak. Nah, nih lagi. 2, 2, 4. Banyak lah ya. Banyak banget. Nah, banyak banget. Pokoknya dia jadi banyak banget. Sampai dikurangin, kurangin terus sampai dia nggak bisa lagi. Gitu. Nah, itu adalah isomer struktur. Gitu. Jadi dia ada banyak banget tuh si strukturnya. Dan dia beda-beda namanya. Ini adalah isomer struktur. Jadi makin panjang rantai ininya, makin panjang C-nya, Raynor, strukturnya makin banyak. Iya Kak. Gitu. Tapi Sudah kayaknya kelihatan kalau sih. gurunya nggak setega ini sih. Nggak sih. Paling dia C5 atau C6 gitu. Tapi Raynor udah paham. Semoga aja paham Kak. Ya, pokoknya dari lurus, lurus, terus buat cabangnya satu, pindahin cabangnya yang satu, terus lurus lagi, buat cabangnya jadi dua, dipindah-pindahin, nah gitu pokoknya. Pokoknya makin berkurang-berkurang rantai induknya, terus cabangnya dipindah-pindah. Itu intinya, kalau buat isomer. Sekarang kita masuk ke isomer yang kedua. Isomer yang kedua ini adalah isomer fungsi, tapi biasanya sih belum dipelajarin ya. Ini yang ada 6 anak itu. Ini kayaknya dipelajarinya di kelas 12 deh ya. Ini kita belakangan aja, soalnya ini panjang banget bahasannya. Dia udah beda bahasan. Kalau di K13, Purmet itu dia hidrokarbon itu di kelas 11, si ininya, senyawa karbon dan turunnya di kelas 12. Nah, sekarang kita lanjut aja nih, isomer posisi. Nah, kalau posisi dia buat yang rangkap. Yang rangkapnya beda. Isomer posisi. Misalkan C4H8. Ini berarti apa? C4H8, alkana, alkena, atau alkuna? Ya, Kak. Apa Kak? Al, Oke, oke, alkena. Dua kalinya persis ya. Ini adalah butena. Kita buat 4. Ini berarti C-nya 4 ya. Nah, rangkapnya di nomor 1. Rangkapnya di nomor 2. Nah, sekarang ini udah 1, ini ada 2. Ini semuanya lurus ya. Sekarang kita buat
ada cabangnya. Di nomor 1 tapi ada cabang. Di nomor 1 ada cabang. Nah, udah mentok sampai sini. Soalnya kalau kita pindahin rangkapnya di nomor 2 dia akan sama aja. Gitu. Nah, sekarang ini namanya nih. Ini namanya rantai lurus. Kalau lurus berarti namanya butena. Berarti dia rangkapnya di nomor 1 ya. 1 butena. Atau butena doang atau N-butena. Kalau ini rangkapnya di nomor 2. 2 butena. Ini berarti rantai utamanya. Ini cabang. Cabangnya di nomor 2. Berarti 2 Dua, Kak. metil. Apa namanya, Renon? Kalau 3, Tiga apa? Tiga, tiga sih. Ah, tiga apa, Kak? 3 Propan, ini. Kalau propan, C-nya 3, propena. propen, propena maksudnya. Oke. Ya, boleh 1 propena, boleh propena aja. Karena dinempel di nomor 1 ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah dikasih angka. Nah, ini namanya isomer posisi. Isomer posisi itu adalah yang posisi rangkapnya beda. Nah, terakhir kita isomer geometri. Sekarang kita mau ubah. Geometri itu dia biasanya pada geometri itu pada alkena. Gitu. Ini kita ubah ya nomor 1. Jadi isomer versi geometrinya. Sekarang kita buat dulu. Nah, kita Itu, buat dulu hanya. Geometri itu cis trans. Nanti kita bahas. ya Kak, ya Kak. Udah belajar. Udah, baru mulai Kak. Baru mulai. Baru mulai. Oke. Nih ya. Ini hanya berapa, Renor? Dua Kak, dua. 2. Ini berapa? Satu, Ini, dua, tiga. ini 3. Nah, Ya. jadi kalau kita mau ubah dari sini ke geometri, kita penggal si rangkapnya. Ini kan rangkapnya di sini ya. Ya. Nah, kita penggal. Buat kayak gini dulu. Ya, di sini berarti ini kita pisah jadi 2. Jadi geometri itu bentuknya kayak gini. Nah, sekarang kita tinjau dulu C yang ini. C yang ini yang nempel ada apa? H ya. Hanya ada 2. Berarti kita bagi atas sama bawah. Gitu. Terus sekarang yang ini. Ya, kalau ini berarti dia ada yang nempel sama H, ada juga yang ini. Nah, segerombol ini. Berarti ini H, ini CH2, CH3. Gitu. Itu ubah ke geometrinya. Nah, ini bukan isomer cis trans ya. Ini kalau ini kita tambahin aja deh ya. Biar jadi cis trans. Ini bukan cis trans karena kalau cis trans itu dia gugus fungsinya. Kalau dia kayak gini, kita misalkan ini ada CH3, ini misalkan CH3, ini H, ini CH3, ini H. Nah, kalau dia gugus fungsinya yang gugus fungsi yang paling besar atau gugus fungsi utamanya, dia di satu posisi atau satu garis lurus di satu pihak, itu namanya cis. Tapi kalau misalkan gugus geometrinya di seberang, namanya trans. Ini CH3, ini CH3, ini H, ini H. Nah, dia di seberang nih. Ini namanya trans. Nah, kenapa yang ini bukan cis, bukan trans? Karena dia
Gugus yang utamanya pertama yang ini, yang paling besar ya. Tapi yang selanjutnya H, H, H ini semuanya sama gitu. Sementara kalau dia yang isomer geometri, dia gugus yang besarnya, gugus besar itu seenggaknya dia ngikat satu C gitu. Jadi kalau H doang itu dia nggak dianggap nih, karena dia tiga-tiga penjurunya ini H semua. Jadi ini bukan geometri. Atau dia nggak bisa dijadiin geometri. Contoh lagi nih, misalkan CH2, CH2, CH, C, CH3. Nah, ini kalau kita mau ubah ke geometrinya, berarti sama. Buat yang ada ini, kita pisah. Jadi kita gambar dulu nih. C, C. Yang paling awal, berarti yang nempel banget itu ada si H. Yang nempel setelahnya adalah CH3. Ini juga sama. Yang nempel di sini ada H. Yang nempel di sini, nih, ada CH2, CH3. CH2, CH3. Karena dia di pihak yang sama, di satu pihak, berarti namanya cis. Tapi kalau kita buat kayak gini, CH3, ini CH2, CH3, ini H. Nah, di sini dia berseberangan. Ini berarti namanya trans. Sampai sini paham nggak, Reno, ngebedain cis sama trans? Oh, paham nggak? Paham. Nah, sekarang kita namain ya. Cis itu intinya kayak berseberangan. Ya, cis itu yang sepihak. Maaf, yang sejajar kalau ya. Cisnya Ya, intinya trans itu yang ya, ingat aja transmigrasi. Nah, pindah berarti dia. Beda jalur. Nah, sekarang kita namain. Sama, kita nomorin. Nomorinnya dari yang cis dulu nih. Kita dari yang paling dekat sama cabang. Ya, atau paling dekat sama rangkap. Berarti bisa dari pojok kanan bawah atau kiri bawah. Sekarang kalau kita cek dari kanan bawah. Satu, dua. Nah, posisi rangkapnya udah di nomor dua. Tapi kalau misalkan dari kiri bawah, satu, dua, tiga. Nah, dia baru ketemu posisi rangkap yang ini, itu di C nomor tiga. Berarti yang benar adalah yang dari kanan bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini rantai utamanya. Nah, ini rantai utamanya. Nah, ya, berarti namanya apa nih? Cabangnya H ya. Kalau H berarti nggak dihitung. Berarti sebenarnya ini rantai lurus. Karena kan asalnya ini. Dia rantai lurus. Ya, berarti oh, langsung aja kita namain satu, dua. Di nomor dua, totalnya ada lima. Berarti dua, pen, T. Nah, tuh. Sekarang yang ini. Ini berarti cis ya. Kita jangan lupa namain cis. Cis, ya, dua, cis. pentena. Berarti ini trans, dua, pentena. Coba kita buat satu lagi versi yang ini ya. Versi yang ada cabang. Ini ada CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3. Nah, sekarang kita ini dulu. Gugus fungsinya. Ini cis apa trans, Renor? Sama kayak ini cis kak. Aku cis trans kak. Oh, Trans ya. iya. Berseberangan ya. Berarti ini trans. Sekarang kita nomorin. Ya. Berarti yang terpanjangnya ini ya. Nih, terpanjangnya nih. Nah, kalau kita lihat tuh 2, 3 Beda ketemu beda C kan.
Rangkap. Tuh 2, 3 ketemu rangkap. Jadi bebas ya, nomorin dari mana aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita absen. Trans. Trans, Terus trans, berapa sih? nomor berapa aja? Trans, Nomor ini 3 ada dan 7 ya, Kak? 4 ya. Iya, 4 ya. 3,4 Heptena. di metil. Oh, di metil heptena. Terus ininya 6 ya. Heptena, Kak. Oh, 6, Kalau Kak. 6 berarti apa? Hex. Heptena. Heksena. Lihat rangkapnya di nomor berapa nih? Di nomor 3. Jadi 3 Hmm. heksena gitu. Oh, Gimana, Reno? panjang Paham? banget ya. Oke. Ya, gitu ya. Jadi cheese sama Ya, trans. Coba buat versi cheese-nya. oh, Ya, kalau cheese berarti dia yang sepihak ya. Ini C2, CH3. Nah, ini kita buat berarti C2, CH3-nya di sini. Ini berarti CH3, CH3. Nah, dia sepihak. Berarti tinggal ininya berarti gini ya. Set. Nah, sama aja ya, kayak gini ya. Cuma tinggal diganti cheese aja. Cheese, tuh 2, 3 sama ya. Ini berarti di nomor 3 sama 4, 3,4. Di metil, dia di nomor 3, heksena. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Renor? ngerti, Kak? Ngerti. Kayaknya Renor lebih ini ya, lebih paham yang agak-agak ada teorinya ya. Kalau Iya, yang Kak. stokiometri lebih kompleks ya. Gimana kemarin yang stokiometri? Ulangannya lancar. Hukum dasar stokiometri. Tapi lumayan sih, Kak. Akhirnya juga nggak remet. Oh, Alhamdulillah berarti Tapi ya. itu pun kayak hampir banget, Kak. Itu Hampir ya, tapi selamat ya. ya masih Iya. Banyak nggak yang ini, yang di bawah? banyak sih, Kak. Iya, karena dia termasuk materi kimia yang banyak makan korban itu. Ya. Stokiometri hukum dasar. Oke, ini kita bahasannya sampai sini nih, Renner, buat hidrokarbon. Nanti ada lagi di bagian minyak bumi. Atau kita bahas sedikit untuk minyak bumi ya. Minyak bumi dipelajarin nggak? Ya, Kak, dipelajarin, Kak. Fraksi-fraksi Tapi minyak iya, bumi gitu. iya, Kak. Itu aku mau diajarin, Kak. Tapi kita belum masuk ke materi ini. Nah, kakak Katanya, jelasin katanya sekilas ada, aja ya, ada buat minyak bumi. Renner sampai jam berapa? 8.40. Jadi ini Kak, Oke, berarti sebentar lagi ya. harus Destilasi bertingkat. Ini buat pemprosesan minyak bumi. Ya, dia dibilangin bertingkat. Kenapa? Karena dia dipisahin berdasarkan titik didih yang paling rendah ke paling tinggi. Jadi di sini ada tabungnya, destilasinya. Di sini ada tangki-tangkinya, ya. Di sini dari penyulingan dari apa namanya si minyak buminya. Minyak bumi itu berarti dia diambil dari laut ya. Kalau dia minyak mentah itu namanya crude oil. Nah, crude crude oil itu oil. dia masih gabungan minyak, jadi dia gede banget minyaknya tuh. Gumpal. Nah, crude oil ini dia bisa jadi banyak apa namanya banyak banyak zat, itu banyak senyawa. Jadi pertama si crude oil ini dia dipanasin nih. Di crude oil dialirin ini dipanasin. Pakai temperatur yang tinggi, dipanaskan. Temperatur tinggi.
gitu. Jadi dia bakalan ini. Nah, kalau misalkan apa ya? Kasih logikanya air sama garam. Ini larutan garam. Kalau dipanasin apa yang terjadi, Raina, kalau larutan garam? Kasih api. Lama-kelamaan dipanasin, terus apa yang terjadi? Apa duluan yang bakal nguap? Apa airnya? Yang Oh, bakal airnya sih menguap, menguap, menguap ke kuat. atas apa duluan? Ini misalkan ini adalah air garam. Bisa kok larutnya Larutnya berarti siapa? airnya. Airnya. Nanti garamnya akan ketinggalan di dasar. Kenapa kayak gitu? Karena air itu titik didihnya lebih rendah daripada garam, Garam. gitu. Nah, ini yang jadi prinsip dari apa namanya? Prinsip dari destilasi bertingkat. Jadi yang titik didihnya rendah, dia akan nguap duluan, gitu. Yang titik didihnya ini berarti yang paling atas nih, nguapnya paling atas tuh di sini. Ini di rantai yang paling rendah. Ini adalah si metana, gas alam, C1, CH4. Ini adalah metana. Lagi ke sini yang agak lebih apa namanya? Lebih berat, C3H8. Ini adalah propana atau yang bahan baku dari gas LPG. Nah, terus agak lebih ini lagi, ada di sini ada bensin. Ya, bensin itu dari C7 deh sampai C10-an. Ada bensin. Terus di sini ada pelarut dari C5-an itu ada pelarut, pelarut organik. Bensin itu ada banyak ya. Ada apa aja? Ada Pertalite, Kali pertama. Pertamax, ada solar. Nah, apa yang ngebedain Pertalite, Pertamax sama solar? Pertalite sama Pertamax. Kenapa Pertamax itu lebih mahal daripada Pertalite? Oke, kenapa? Karena bilangan oktannya. Jadi kalau Pertalite itu dia bilangan oktannya ya sekitar 90-an ya. Atau 88 sampai 90. Kalau Pertamax itu 92 ke atas. Bilangan oktan itu adalah kemurnian dari si bensin. Gitu. Cuman Pertalite ini akan lebih cocok buat motor-motor yang lama. Ya. Tapi kalau misalkan motor-motor yang 250 cc, 600 cc dikasih Pertalite, itu bisa rusak mesinnya. Ya, jadi Pertamax itu buat motor-motor yang 150 cc atau yang terbaru gitu. Karena dia pembakarannya beda. Terus nanti di sini ada juga ada bensin, di sini ada juga aftur. Aftur itu adalah bahan bakar pesawat. Terus ada juga di sini ada eh Vaseline. Vaseline tahu kan? Coba Ya, pelembab. Terus nanti sampai dengan di bawah sini adalah aspal. Gitu. Jadi prinsip dari si pemisahan minyak bumi, pemrosesan minyak bumi itu dari titik didih yang paling tinggi. Titik didih yang paling rendah dulu. Yang paling rendah akan muap, disusul dengan yang lebih tinggi sampai dengan yang paling tinggi. Gitu. Makanya di sini dibilang destilasi bertingkat. Ini adalah pemisahan berdasarkan titik didih. Ya, berdasarkan titik didih. Dah. Ke sini ada pertanyaan, Rainor? nggak ada. Nggak ada. Mau udahan? Udah Kak. Udah. Hmm, Udah sepi ya di sana ya? udah, udah, udah. Oke, Rainor. Makasih buat malam ini. Maaf ya Makasih tadi Kak. agak telat ya. Nggak Ada apa-apa, saya ada juga maaf. gangguan. Ya, makasih Rainor. Kita akhiri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.